Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati tim Sempro, Seminar Proposal, Tesis atas nama Hilma, yaitu Bu Ketua, Bu Dr. Anzu Elvia Zahara, Sekretaris Mas Gupo atau Pak Gupo ya, pembimbing yang luar biasa, Pak Dr. Novi Mobiarto dan Pak Hamdi ya, Dr. Hamdi. Ini pembimbingnya bukan kaleng-kaleng ini. Kalau diikutin kita nggak perlu seminar proposal gitu kan, langsung aja ujian. Nah, tujuan tentu ya lanjut ya, Ya, yang Hilma ya, yang kami banggakan, yang berbahagia serta pelaksana yang hadir. Oke, em, saya selalu bicara ya kalau kita pada saat seminar proposal. Tadi mohon maaf saya juga potong karena apa? Kamu terlalu membaca. Mungkin untuk next presentasi itulah menyampaikan poin-poin kan. Proposalnya tujuannya adalah untuk menyampaikan bahwa acuan proposal kamu ini layak untuk diteliti. Jadi sampaikan dari kerangka berpikir. Kalau bisa muncul tuh kerangka berpikir dan dijelaskan dari kerangka berpikir ini lahirlah ini itu dan segala macam. Itu lebih keren. Karena kalau orang mendengarkan cara presentasi itu saja itu membosankan kan? Dan poinnya tidak ada. Kenapa kamu baca? Oke, itu nggak masalah kan. Namun sering juga saya sampaikan bahwa seminar proposal itu hanya lebih menyamakan persepsi. Kita hanya mereview, kita tidak menyalahkan, kita hanya berdiskusi ya untuk membuka wacana atau kerangka berpikir atau cara berpikir dalam suatu riset ya. Setuju ya? ya, Jadi setuju. jangan takut, wah ini gini gitu, bukan. Tujuannya bukan untuk itu kan. Iya, Agar suksesnya proposal ini sangat penting untuk kesuksesan ke tahap berikutnya. Ini kunci utama kan. Makanya selamat dulu Anda sudah sampai pada tahap ini kan. Oke, kita langsung aja ya. Langsung kita coba diskusi. Saya izin share screen dulu. baik Bapak. Ini, ya. Nah, ini langsung biar muncul. Nah, ini sebenarnya menyamakan persepsi cara berpikir dari model penelitian ini atau kerangka berpikir ini kan. Karena modelnya akan mempunyai efek atau dampak baik kepada latar belakang masalah, teori yang digunakan, rumusan masalah, tujuan penelitian sampai akhir nanti kan. Iya Bapak. Nah, di sini cara membaca modelnya akan merefleksikan rumusan atau tujuan penelitian terlihat dari panah itu kan. Iya Ini Bapak. kalau di sini berapa ekor panahnya nih kan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Maka akan muncul 9 hipotesis. Gitu cara berpikirnya. Saya juga bingung nih, model ini model yang terbarukan ini kan. Maksudnya gimana ini, Mbak? Bu Ilma ya. Ini model baru nih, jujur saya kan. Belum pernah nengok model-model penelitian di sebelumnya kan. Iya Karena ini Bapak. akan menggambarkan H1. Mana nih H1-nya? H1, hipotesis 1, H2, H3, sebanyak panah ini. Membangun modalnya bebas-bebas aja gitu kan, sepanjang bisa dipertanggungjawabkan secara teoritis. Oke, mana nih H1-nya mana? Reputasi ke keputusan nasabah Bapak. Mana? Dari Reputasi. ya, dari Ini. Oke, eksogen ke H2-nya ini. reputasi ke ya ini Terus ini. H2, ini Ya, ini. H3, H4, H5 Ini. Pak. Kali ini yang ke sini nih. Nah, sebenarnya kalau misalkan saya jabarkan panah ini akan semakin banyak gitu Pak, hipotesisnya. Jadi Ini untuk kan masalah semakin banyak, modalnya harus benerin. Kalau ini kan artinya servisnya ke sini lagi kan? ya Iya kan? mediasinya Pak dari service quality ke reputasi baru ke keputusan nasabah. Ini apa? Sebenarnya Servis kalau reputasi ini bukan hipotesis. Ah, iya Bapak, sebenarnya kalau saya jabarkan semuanya ya baru hipotesisnya jabarkan. jadi Saya 9 Bapak. meneliti ini aja. Ini kepercayaannya nggak ada ke reputasi. Saya Enggak paham Pak. maksud kamu kan. Saya men-challenge aja. Kamu pengen reputasi ini sebagai variable intervening, correct? Iya Pak. Mediasi. Nah, cara membangun variable intervening melalui semuanya harus melalui dulu. Ini nggak ada melalui, percaya. Kenapa dia terputus sedangkan yang lain melalui? Setelah melalui, ini ke sini jadi salah, terbalik. Jadi membangunkan. Jadi kalau intervening M itu di sini. Saya nggak bisa buka Excel kan. Apa saya inaktif. Jadi
modelnya di sini adalah variabel, oke ya. Iya, Bapak. Ya, di sini adalah variabel independen atau eksogen kalau kita bicara parsial kan. Iya, Di Bapak. sini adalah mediasi M, M-nya adalah reputasi ya, tengah-tengah ya. Di Iya, sini adalah endogen atau dependen Y. Oke. Jadi Pak. reputasi itu di tengah ini kotaknya ya. Nah, setiap dia mau ke keputusan X1, ini bukan X1 lagi, X1-nya di sini ya. X1 kamu mana ini? Sesuai judul. Pengaruh Eh, apa? reputasi, Pak. Di sini reputasi ini Kamu, dia. sorry, kamu nggak memahami mediasi gitu kan? Kalau bicara seperti ini sesuai judulmu, ini seolah-olah ini hanya variabelnya regresi linear berganda biasa, X terhadap Y. Kalau memunculkan mediasi, maka mediasi itu jadi M melalui. Itu variabel antara. Oke, kalau kamu pengen ada mediasi ya, yang jadikan mediasi apa? Reputasi ya. Iya, Pak. Maka M di sini reputasi itu di tengah ini beradanya. Maka X1-nya setelah mediasi apa? Setelah apa? Di judulnya apa? Promosi. Ini Promosi, Pak. jadi X1, ini jadi X2, ini jadi X3, ini jadi X4. Pengaruhnya terhadap keputusan Y nanti ada direct langsung, indirect melalui M. Jadi kalau kayak gini memang banyak nanti hipotesis kamu gitu kan. Iya, Karena Pak. mediasi M itu juga ada aturan. Harus kita uji secara teoritis. Paham maksudnya? Saya nggak bisa pakai Excel saya. Maksudnya gini, kalau di sini M, oke ya ikuti ya, M ya, Iya, Pak. maka secara teori promosi harus berpengaruh kepada reputasi. Harga harus berpengaruh kepada reputasi. Service quality harus berpengaruh kepada reputasi. Kepercayaan harus berpengaruh secara kepada reputasi. Itu secara teori, harus ada dukungan teori. Correct? Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Next karena dia reputasi di sini, maka reputasi secara teori dia harus memengaruhi keputusan. Kayaknya secara teori udah oke semua nih kan. Reputasi memengaruhi keputusan. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Nah, kalau sudah itu, maka modelnya ini di tengah M-nya. Maka hipotesis yang kita lakukan adalah hipotesis langsung. Langsung adalah X1 promosi kepada keputusan. X2 harga kepada keputusan, X3 service quality terhadap keputusan, dan X4 kepercayaan terhadap keputusan. Itu adalah variabel direct. Kamu akan uji direct nanti hipotesisnya. Oke? Oke, Pak. Di PLS itu selesai itu kan. Yang kedua, lanjutan hipotesis, dia harus kita uji pengaruh promosi terhadap reputasi melalui antara dia harus lompat dulu ke reputasi, baru melompat lagi ke keputusan. Perusahaan. Itu akan jadi hipotesis selanjutnya kan. Terus harga ke reputasi, service quality ke reputasi, kepercayaan ke reputasi. Oke, Iya, Pak. lanjut belum selesai. Reputasi kepada keputusan juga harus ada hipotesisnya. Karena syarat mediasi X terhadap M harus ada teori yang mendukung pengaruhnya. M kepada Y juga harus ada teori yang menghubungkan. Jadi hipotesismu jadi banyak gitu kan. Iya, Pak. Ya, saya pahami nggak? Kalau nggak ini ampere di sini kan, atau bisa aja nanti kamu ngurangin X-nya, jangan kebanyakan. Iya, Atau Pak. pembahasannya bisa aja. Ini konsekuensi metodologi kuantitatif itulah sebanyak panah ini. Nah, kalau panah yang kamu buat ini ngawur, ini lari ke sini, terus lari ke sini, ini lari ke sini, jadi hampir sama, cuma di sini hilang. Cuma salah. Tidak bisa dipertanggungjawabkan melaluinya. Mutar-mutarnya gitu kan. Sebenarnya mutar-mutarnya sih hampir benar, cuman yang directnya nggak ada gitu kan. Eh, Makanya kalau di tengah dia ada direct, langsung dan melalui gitu. Paham nggak kira-kira cara berpikirnya, iya. modelnya? Paham, Pak. Izin di sini, Pak, Ya, pada penelitian ini reputasi ini bisa sebagai variabel eksogen dan sebagai mediasi seperti mediasi nggak bayangan bisa. seperti itu, Pak. Nggak ada mediasi dua itu kan, mediasi antara ya antara, dia sebagai antara, masa dia juga sebagai eksogen. Mediasi ya mediasi, nggak ada dasar kayak itu. Baik, Belum Pak. saya menemukan, tapi kalau kamu menemukan ada pakar metodologi yang terbaru menyatakan demikian, ya sah-sah saja gitu kan. Tapi sepanjang dan sependek pemahaman saya, mediasi itu antara.
tempat dia melompat dari X melompat ke M dan terus melompat ke Y, itu adalah eh, indirect, pengujian secara tidak langsung. Tapi yang secara langsung, X-nya langsung ke Y, dan semua itu harus kita hipotesiskan. Dan X itu ke M harus ada dukungan teori, harus kita uji juga. Kalau nanti kamu menguji ternyata X terhadap Y-nya, X terhadap M-nya tidak berpengaruh, maka ambiar. Reputasi tidak bisa dijadikan sebagai suatu model mediasi, sorry, intervening. Begitu juga kalau M itu kepada Y nanti tidak signifikan, maka sama reputasi tidak bisa dijadikan sebagai variabel intervening di situ. Beda kalau moderating gitu kan, moderasi. Ini harus clear dulu di sini. Kalau kamu bantah, boleh kita bantah dulu di sini kan. Mempertanggungjawabkan cara berpikir ini. Kalau ini cara berpikirnya ya ini ke sini, oke. Ini direct ya, ini direct, ini direct, ini direct. Terus model interveningnya, kenapa kepercayaan tidak masuk intervening gitu kan? Indirectnya tidak ada kepercayaan. Memang kalau rumusnya sih sama, cuma beda penulisan aja kan. Nanti kalau di PLS nggak bisa kayak gini kamu buat. Kamu udah pernah coba PLS nggak kotak-kotak menghubungkan secara otomatis itu? Kemarin udah coba Nggak coba bisa. masukin Jadi Pak, cuman seperti ini gitu kan? iya Iya. Pak, Oke, ini wacana aja, tapi ini harus clear kan? Nah, ya kalau ini sudah clear, baru kita bisa beranjak ya. Ini nanti boleh kamu debat lagi nanti kan setelah kamu menemukan suatu teori yang oke, saya mau aja terima salah kan Oh, model. Tapi kepercayaan bukan menjadi tidak menggunakan mediasi, dia hanya direct aja ya, iya indirect tidak gitu kan. Itu ya. Ya boleh aja nanti bebas. Kelazimannya bebas. Oke. Next. Tapi yang penting inkonsistensi konsistensi pandang itu akan menjadikan hipotesis. Ini hipotesisnya kalau ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ya harus gitu hipotesis. iya Pak. Konsekuensi oke. dari kesatuan buat ituin. Harus banyak itu tadi ya. Iya Pak. Ini ada yang loss. Oke, tapi kalau kamu menemukan teori, oke, silakan nanti kita adu teori lagi di hasil atau di tindak lanjut setelah kita ujian ini kan. Kelamaan ya. Mungkin kita tolong ke Bu Anzu. Nah, Mas Hamdi, Bu Anzu ini tolong. Oke, next ini setelah gini tahap kedua baru kita bicara mengoperasionalkan variabel. Kamu penelitian kamu kan data primer kan, kuesioner. Iya Pak. Maka sangat penting operasional variabel sehingga kuesioner yang dibangun Wih, itu mengikuti astagfirullahaladzim. ya, sehingga kuesioner yang dibangun itu berbasiskan kepada indikator. Oke, sehingga muncul pertanyaan saya, keputusan nasabah ini menurut siapa ini? Keputusan nasabah merujuk pada pilihan atau tindakan yang diambil oleh seorang nasabah pelanggan terkait dengan bla bla bla, ini menurut siapa ini? Eh, ada di bab 2 Bapak Itu indikator kan ada di bab dua, menurut siapa? Maka biar gampangnya ini harus ada kutipannya. footnote-nya ya Pak. Kutipannya dari buku kah? Ini dari artikel atau dari mana? Nggak usah kamu buka share screen lagi bab 2, kira-kira aja ya. Dari buku, Ya. dari artikel, atau dari mana? Definisi ini. Dari penelitian Bapak sebelumnya. Artikel gitu ya. Ya, betul Bapak. Nggak bisa mendefinisikan arus dari sumbernya. Pasti artikel sebelumnya dia mereferensi buku atau dia mereferensi orang lagi cari sampai ketemu. Maka mendefinisikan itu pun bisa artikel. Kalau mendefinisikan artikel nanti kamu juga mendefinisikan nanti kan belum bisa dirujuk. Berarti ini harus dari buku atau undang-undang atau apalah yang sah kan. Oke. Ya Jadi Bapak. keputusan itu apa pengertiannya? Keputusan merupakan ya definisi. Oke. Nah, indikator juga gitu. Kata siapa nih? Harga kualitas menjadi suatu keputusan. Malah harganya jangan jadi faktor yang memengaruhi. Jangan-jangan gitu kan reputasi. Ini jadi variabel variabel kamu ini, kualitas variabel, reputasi variabel, pelayanan variabel.
Makanya ini dasarnya apa? Yo, Untuk indikator itu ada berdasarkan buku Bapak juga mana buku? silakan. Yakin ada buku. Indikator beda dengan faktor yang mengaruhi. Indikator itu adalah nanti merefleksikan bahwa keputusan ini diukur menggunakan indikator ini, bukan faktor yang memengaruhi keputusan. Kalau logika saya, harga ini adalah faktor yang memengaruhi keputusan. Kualitas produk, faktor, atau layanan, malah itu kan jadi X-nya kamu gitu kan. Jadi keputusan itu adalah apa, bagaimana kita mengukur suatu orang untuk memutuskan keputusan. Maka cari lagi referensinya. Kalau bukunya ada ya oke, cuma buku itu pastikan kalau ini merupakan indikator, bukan faktor ya. Termasuk reputasi. Reputasi kan variabelmu gitu kan. Masa variabelmu ada dalam indikator gitu kan. Itu kan logika berpikirnya kan. Jadi pastikan lagi kalau mau rujuk buku is okay. Kalau mau artikel ini boleh, tapi harus artikel yang bereputasi minimal Sinta 2 lah. Nggak boleh OJS. Oke. Nah, Baik, begitu juga yang lainnya nggak kita bahas satu-satu gitu kan. Yang lain juga menyesuaikan reputasi itu. Ini X1, ini kan reputasi M, ini kan membagongkan gitu. Kamu milihnya ragu-ragu gitu kan. Apakah sebagai mediasi, intervening, atau sebagai exogen ini kan. Tapi bebas. Reputasi itu jumlah urusan positif. Ya, terserah, nanti nggak ada source-nya gitu kan. iya Oke, Pak. korek bisa lanjut ya. Iya Ingat waktu ya, kamu banyakan presentasi tadi kan, harusnya banyakkan di sini. ya mohon maaf. Promosi juga bagaimana mengukur promosi ini masih masuk akal kan, jumlah promosi. Tapi tetap juga dipastikan sumbernya apa gitu kan. Kita belum bisa membuat ini karena salah di sini nanti salah kuesioner salah sampai akhir kan. Iya Oke, Pak. lanjut. Iya Pak. Buru-buru nih. Biasanya 2 jam setengah sharing session kayak gini kan. Nanti boleh lah ditonton sharing sessionnya kan. Tapi ya levelnya ada yang satu kan. Oke, ini kan larinya kan nanti ke indikator kan. Nah, Iya. terus terkait kerangka berpikir, kamu juga harus ada grand teori. Kamu gunakan grand teori apa? Ada Grand nggak grand teorinya? grand Karena nggak ada saya tanya. Kalau ada nggak perlu saya tanya lagi gitu kan. teori Apa grand teorinya? masing-masing variabel ya Pak. Nah, itu bukan grand teori, itu definisi variabel. Grand teori ini teori yang membungkus suatu model. Model X, Y itu dibungkus oleh suatu teori apa gitu kan, itu grand. Tapi teorinya itu tidak secara tegas menyatakan, oh reputasi berpengaruh terhadap keputusan, enggak kan. Tapi isu utamanya dibungkus oleh suatu grand teori. Maka di artikel itu ada itu PR kamu ya. Saya nggak kasih tahu, walaupun saya tahu gitu kan. Harus ada grand teori dulu di sini. Grand teori ini nanti yang akan membangun model atau kerangka berpikir tadi. Tinggal baca artikel aja. Saya penasaran, kamu jangan nggak baca artikel ya. Berapa artikel yang mau baca? Saya Yang membuat kamu review? penelitian-penelitian terdahulu aja Pak. Berapa artikel? Jurnal? Kira-kira aja. 100 atau 100 200? sebenarnya banyak Pak karena kan ketika S1 saya Banyaknya berapa yang penelitian kamu saya review? deskriptif kualitatif Pak. Jadi saya masih banyak belajar, harus banyak membaca jurnal kuantitatif juga Bukan Pak. banyak belajar. Saya tanya itu berapa artikel yang udah kamu baca. Enggak nih, Pertanyaan itu berapa kira-kira artikel relevan yang kamu eh, baca? Ayo 90-an cepat, Pak. masa Soalnya mengacu saya aja? nggak 10? ngitung Pak. Tidak pasti, saya kan minta angka pasti. Kira-kira berapa? 90-an. Sekitaran itu Pak. Kira-kira aja. 50, 60. Wah banyak 90-an. Punya buktinya, literatur reviewnya, rekap apa Excel, nanti berapa ini jurnalnya jurnal apa, kualitasnya seperti apa. Terus 90-an harusnya kamu paham ada grand teori dalam riset kuantitatif gitu kan. Iya Jangan Pak. nolnya ketambah, enggak 9 paling enggak. Ya Eh, oke oke. Jadi saya katakan bahwa penelitian kuantitatif harus melakukan literatur review karena itu penting baik dalam latar belakang masalah nanti sampai kepada pembahasan kita butuh dukungan teori relevan dari artikel tadi gitu kan, referensi maksud saya kan. Oke kita lanjut. Nah di sini ruhnya di proposal sebetulnya kan bicaranya di masalah riset problem. Oke, iya tadi Pak. kan ditanya apa masalahnya, tapi saya belum begitu puas gitu kan. Jangan-jangan kamu nggak tahu gimana cara
menemukan masalah. Masyarakat kini semakin selektif dalam memilih. Apa itu masalah? Kalau dia selektif, itulah yang seharusnya. Gitu. Paham nggak kira-kira masalah? Mas pula kan, Mbak Hilma ini. Eh, Apa itu masalah? Biar kita clear dulu gitu kan cara berpikirnya. Masalah itu yang tidak terjadi yang Tidak semestinya terjadi. seperti itu, Pak. Nah, betul. Masalah itu adalah yang tidak seharusnya. Ada Iya. gap, ada penyimpangan. Kalau ini kan seharusnya nih kan. Masyarakat kini semakin selektif. Ini kan idealnya. Memang harus selektif. Cari suami juga harus selektif nanti gitu kan. Tapi kalau dia tidak selektif baru masalah gitu kan. Oke, jadi masalah itu kan gap. Secara umum saya bagi dulu. Gap itu ada gap fenomena. Kalau kamu ini bisa gap fenomena, kenapa? Kamu penelitian kualitatif. Fenomena gap, fenomena masalah. Yang kedua gap teori. Gap teori itu adalah bicara yang melawan teori. Dari fenomena ini ada nggak melawan teori? Teori idealnya apa? X itu berpengaruh terhadap Y. Itu adalah teori ya. Iya, Pak. Betul? Betul, Pak. Fakta awal yang kamu temukan ternyata X itu tidak berpengaruh gitu kan. Misalnya X-nya reputasinya naik kan, harusnya keputusan naik, tapi faktanya ini indikator reputasi ini bagus. Tapi kenapa keputusan kok rendah? Itu bisa itu namanya gap teori. Wajibkah itu option? Kalau untuk di data primer, kuesioner itu option. Option itu adalah pilihan ya. Kalau mau dicantumkan lebih baik. Tapi fenomena tadi wajib. Kayak NKRI itu kan, harga mati itu, Ilma. Fenomena gap kan. Yang kedua option. Yang ketiga itu adalah gap research. Hasil penelitian sebelumnya apa sih celah kita? Apa sih yang jadi masalah dari hasil penelitian sebelumnya? Itulah butuhnya artikel relevan tadi. Kalau 90-an, ya kamu kondisikan aja. Hasilnya udah sepakat atau belum? Ternyata 90, 40 itu menyatakan reputasi berpengaruh signifikan. 50 menyatakan reputasi berpengaruh tidak signifikan. Itu adalah gap, pertentangan. Itu salah satu gapnya kan yang paling gampang kan. Apalagi 90 kan tinggal kamu pilih aja gitu kan, walaupun itu tidak etikanya nggak bagus gitu kan. Tapi kita pengen neliti ulang, ini kan udah banyak neliti ya. Kamu pengen neliti ulang, ya cari gap riset. Sebenarnya kalau itu udah paham, bisa lah kamu Mbak Indewe kan, karena masih banyak gitu kan. Khawatir waktu nih. Ya, Pak. Belum bimbing, bimbing nggak usah lah lagi nanti berkomen kan, di Eh, luar aja. izin Bapak untuk Oke, jadi riset apa? gap sudah saya lampirkan pada proposal halaman 7, Pak. Untuk Ya research jangan seperti ini harus ditegaskan. Apa riset gap kamu? berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, Pak. Ada yang Ya berpengaruh, apa hasilnya? Yang gap pertentangan hasil penelitian sebelum itu apa? yang tidak bertentangan, Nah, Pak. ya jangan lama-lama. Pokoknya kalau inkonsistensi hasil penelitian itulah riset gap. Kalau betul riset gap dari hasil penelitian terdahulu ada di latar belakang. Cuman yang kamu tampilkan latar belakang itu saya nggak baca. Apakah ada pertentangan penelitian di situ? Apakah ada gap-gap yang lain di situ? Gap itu adalah pertentangan yang menyimpang itu yang tidak sepakat gitu kan. Tapi ditegaskan kembali dalam identifikasi masalah. Oke, terakhir nih, terakhir. Buru-buru ya. Khawatir nanti rekam aja lah. Nanti kalau nggak paham nanti telepon lagi ya. Ya, Buru-buru bagaimana menemukan masalah tadi kita harus bicara isu awal dulu. Isu utama kamu apa? Fokus penelitian kamu. Saya langsung aja di X apa di Y atau di M? di Y, Pak. Oke, Y itu apa? Keputusan nasabah Kepuasan. membuka tabungan Nah, haji. saya pertanyaan masalah itu ada apa dengan kepuasan nasabah? Itu jadi masalah utama. Itu nomor satu kamu tampilkan. Masalah nggak dengan kepuasan? Bagaimana menemukan kepuasan masalah? Lihat indikatornya. Lihat muara keputusan. Menurut kamu masalah nggak keputusan tadi? Masalah nggak? Eh, ada masalahnya, Pak. Ya apa masalahnya? Sama. Kita cepat tepat ini kan, harus dikat ini. Iya, Pak. Kamu kan smart ya kelihatannya. S1 di mana kemarin? S1 di UIN, Pak. Nggak kenal. Perbankan Ya, udah syariah. lanjut. Apa masalahnya dengan keputusan? Apa Izin, Pak. keputusan masalahnya? Bisa diulang, Ya Pak. apa masalahnya Mas? dengan keputusan? Keputusan ya? Iya, Nah itu, offline lah lagi. Keputusan kamu kan ada masalah. Saya tanya masalahnya apa di keputusan?
Eh, Iya, apa masalahnya dengan keputusan ini? Di sini apa masalahnya? eh, Banyak yang lebih Eh? memilih BSI dibandingkan Nanobank, Pak, sebagai tempat menabung. Banyak memilih. Banyak itu gimana? Kamu udah lihat tren nggak? Milih itu pasti banyak, banknya juga baru kecil. Internal dulu dilihat. Indikator keputusan itu apa? Kalau banyak pastilah, bandingkan Amerika juga banyak mereka kan. Makanya kita fokus internal nano ini. Nano ini gimana keputusan nasabahnya udah bagus apa belum? Membandingkan itu nanti itu namanya market share. Kalau kita udah deadline atau deadlock gitu kan, baru kita ambil senjata pamungkasnya bandingkan dengan market share. Indikator keputusan nasabahnya kalau bagus, efeknya apa nih terhadap bank itu? Itu umum dulu. Efeknya adalah dia tidak bagus kinerjanya. Bagaimana mengukur kinerja gitu kan? Itu bisa jadi isu umum. Ada tabel. Jadi kuantitatif itu ada tren, ada tabel. Bisa dari jumlah nasabah gitu kan? Bisa dari omset. Itu kan bisa kita lihat. Kita tampilkan dalam tabel 5 tahun terakhir. Kita analisis itu naik apa turun. Karena keputusan itu akan menaikkan omset. Oke, akan menaikkan kinerja, akan menaikkan jumlah nasabah. Nah, sekarang jumlah nasabahnya kamu tahu nggak trennya? Kalau Kapan berdirinya jumlah bank ini? nasabah Nanobank syariahnya ya Pak ya? Iyalah, nano bank lain, nano-nano itu kan permen nanti kan. Ya Pak. Nanti Udah kapan berdirinya nano nih? Nano itu dulunya kan Bank Sinar Mas Syariah Pak. Dia bertransformasi menjadi Nanobank itu Iya, pada tanggal 2 oke. Januari tahun 2024 Pak. Berarti baru bisa 2 tahun gitu kan. Ya udahlah, kamu ambil data triwulan sih. Idealnya membandingkan data itu 5 tahun. Tapi kalau sebelumnya dipecah hanya transformasi nama, tapi secara kepengurusan sama, bisa aja kamu ambil 5 tahun ke belakang. Dari Sinar Syariah, datanya seperti apa kan sampai sekarang. Kamu lihat jumlah nasabahnya naik apa turun. Pak ya. Kalau turun udah pasti itu ada masalah. Oke? Kamu nggak punya data ya, cari data ya. Atau dari Iya sisi Pak. omsetnya, tabungan hajinya. Baik. Kalau dia turun tabungan hajinya berarti dia bermasalah. Atau nasabahnya turun bermasalah ya. Kalau naik gimana Pak? Nah, baru kamu bandingkan dengan market share bank tadi. Berarti dia masih masalah, walaupun dia naik, tapi dia masih kalah dibanding yang lain gitu kan. Maka itu saya katakan sebagai apa? Pembanding pamungkas kan. Nah, itu kamu lakukan untuk data yang semua lainnya dengan reputasinya seperti apa, promosinya gimana, harganya, itu butuh dukungan data dan fakta. Bisa melakukan wawancara awal, melakukan pengamatan, ataupun data sekunder. Bisa diterima? Eh, bisa Pak. Nah, gitu. Kita cepat ini. Udah lewat nih. Dikit lagi lah, dikit lagi ya. Ini batasan ini kan, ya intinya batasan itu adalah membatasi ya. Kalau Iya. kamu membuat batasan masalah pengaruh reputasi, ini judul. Jadi yang dibatasi itu bisa tahun, bisa indikator, ya dua itulah kalau dia dikit ya, atau bisa yang lain-lain kan. Bisa Tapi kota jangan aja membuat, gitu kan Pak. Saya membatasi di kota Jambi aja Pak. Nanobank di kota. nah itu bisa, tapi jangan buat lagi banyak banyak bahasa basi di sini membatasi permasalahan pada pengaruh. Ini bukan batasi, emang inilah judul kamu kan. Iya Pak. Nah itu terakhir rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh reputasi itu kan sign aja kan. Jadi mediasinya, nah ini rumusan masalah itu tergantung dari kerangka berpikir tadi, model. Oke? Iya Jadi Pak. rumusan masalah kamu punya H1, H2, H3 dan seterusnya, maka itu akan copy paste kepada ini rumusan Iya, masalah rumusan yang masalah. ada. Makanya penting kerangka berpikir. Disitulah dia menyetel rumusan masalah, tujuan penelitian sampai hipotesis. Oke ya, ya terakhir, ya kamu kan menggunakan PLS ya, Smart PLS. Pada PLS itu kan metodenya coba dipasin lagi, gak usah lah kamu bandingkan ada reflektif, formatif. Kita langsung tentukan aja, kita menggunakan formatif atau reflektif. Kamu kayaknya menggunakan formatif ya, Iya Pak. salah, bukan salah, keliru. Dengan pernyataan kamu sendiri pun keliru. Kamu mengatakan formatif kalau salah satu variabel
exogennya dihilangkan, X-nya dihilangkan, maka dia akan merusak kan. Nah, ini kan nggak Formatif, merusak. Menghilangin semua juga boleh, tinggal satu aja. formatif dan reflektif, Pak. Reflektif, tapi kamu formatif pengukuran anu kamu kan, inner model kamu, outer model kamu kan, outer model kamu formatif. Saya baca sekilas tadi. Ini reflektif ya. Cek lagi untuk reflektif dia menggunakan outer modelnya apa, inner modelnya apa. Jadi metodologi itulah sebagai panduan acuan kita melakukan proses penelitian. Tidak perlu lagi kita bandingkan ini reflektif ciri-cirinya ini, formatif ini. Kalau kita reflektif ya reflektif. Sampaikan kita menggunakan reflektif dengan alasan ya begini. Tidak perlu lagi dibandingkan ya. Iya, Nah, Pak. dalam reflektif itu beda cara outer modelnya dengan formatif gitu kan. Jadi sesuaikan. Saya melihat kamu ke formatif ya. Ya, jadi metode itu intinya adalah menyesuaikan kepada apa yang akan kita lakukan itu sebagai panduan kan. Jangan metodenya lain yang dikerjakan lain. Itu adalah secara panduan. Karena kuantitatif itu secara teoritis harus kuat, secara metodologis juga harus kuat. Maka metode ini dijadikan sebagai acuan gitu kan. Iya, Pak. Gitu. Saya lihat nih kalau nggak percaya yang tadi kan nanti Bu Ketua cut aja kalau waktunya lebih. Ini nggak perlu kamu buat perbandingan. Itu apa pentingnya di sini? Ini teori ini kan perbedaan. Kamu ngambil formatnya itu reflektif terserah. Nah, di sini kan dikatakan nah dihilangkan satu ini ya. Nah, dihilangkan ada itu. Ini menghapus satu indikator tidak mengubah makna. Itu reflektif. Kalau kamu kan reflektif nih, dihapus bukan menghapus indikator, nanti menghapus variabel yang mengaruhi keputusan tadi kan. Iya. Ini kalau tidak salah ini adalah untuk formatif kan. Ada nggak kata-kata tadi saya tengok. Kamu formatif apa reflektif? Hmm? Bapak, Kamu gunakan ini ini artinya kamu yang gunakan reflektif apa formatif ini? kalau saya jabarkan formatif dan reflektif, Pak. Ini nggak bisa lah dua-duanya sayangku cintaku. Masa dua-duanya mau dipakai? Pilih. Kamu tuh nggak boleh. Kalau kami pilih malah dua kan, tempat. Kamu harus satu gitu kan. Nggak bisa dua-duanya. Gimana ngukurnya? Makanya dibuka-buka itu. Ini lebih Oh, ke formatif, tapi dipastikan lagi ya. baik, Pak. Nah, teknik sampling kamu kan saya lihat juga kucuk-kucuk muncul itu ya. Apa? Kamu gunakan teknik sampling apa menentukan jumlah sampel itu kan? Accidental sampling, Pak. Apa? Bukan. Jadi kan jumlahnya. Oh, yang teori-teori Heret al, Pak. Apa katanya? Disebutin dari sini. Ada, Pak. Mana yang populasinya kan? Halaman 55 kalau tidak salah, Pak. Halaman 55. Ini juga harus jelas. Populasi kamu kan diketahui kan? Tahu nggak populasinya? Populasinya jumlah nasabah yang menabung di Nah, Nanobus. diketahui nggak jumlahnya? Ya, eh, Jumlahnya diketahui atau tidak? jumlahnya 195 responden, Pak. Bukan jumlah populasinya. Populasi. Nah, Jumlah ini kan populasi populasi itu, diketahui nih kan? iya, Nah, nasabah kalau yang diketahui menabung di populasi ini kamu Nanobank gunakan apa untuk menentukan sampelnya? menggunakan teori Heret al, Pak. Karena ada apa katanya? Ini. Ya, untuk menentukan sampel minimal 5 hingga 10 kali jumlah indikator dalam penelitian. Ya, berarti kamu nggak perlu nyebutin populasi, kan? Ngapain sebut populasi kalau sampelnya tidak berdasarkan populasi, kan? Biasanya kan kalau populasi diketahui, maka tekniknya rumus apa yang dasarnya dari populasi untuk menentukan sampel. Tapi kalau populasi tidak diketahui, ya baru kita cari teori yang lain, menurut Haier atau apa, kan itu bebas, kan? Dari indikator, ada juga dari variabel, kan? Jadi itu dipastikan lagi ya untuk sumbernya, dasarnya, kan? Ya, mungkin cepat
kilat saya kan mengingat waktu kan. Jadi saya pikir itu yang bisa saya review. Nah, juga di judul itu kan kamu ada mediasi ya, tapi di judul kamu kan tidak muncul kan, Iya, Pak. tidak muncul kata-kata mediasi atau intervening di situ gitu kan. Ada nggak di judul? Enggak ya. Di judul kan seolah-olah dia hanya regresi berganda biasa, X Hanya, terhadap Y gitu kan. hanya Jadi, sebagai jadi parsial, penekanan Pak. ke interveningnya, iya, ada lagi parsial simultan di sini kan, itu Ya, bahasa ada. S1 jangan dibawa-bawa lagi ya. Iya, Satu Pak. itu ya pas satu ya parsial, tapi ya simultan. Oke ya, jadi apa judulnya tidak ada penekanan ke intervening di situ. Karena kan kamu pengen menunjukkan interveningnya gitu ya. Iya, Pak. Nanti dikaji lagi. Saya menginginkan di judul itu ada kata-kata reputasi itu sebagai variabel intervening. Kalau terlalu banyak melebihi kata-kata jumlah huruf, jumlah kata dalam judul tesis, itu dibingkai lagi. Bagaimana penonjolan reputasi sebagai intervening itu hadir dalam judul gitu kan. Iya, Pak. Oke, mohon maaf semuanya waktunya udah kebablasan. Tapi biasanya saya kalau diskusi itu ya artinya ya ada manfaat gitu kan. Kita berbagi sharing session gitu kan. Gak Iya, apa-apalah kita korbankan yang lain dikit kan. Kalau dengan pemimpin kan di luar aja bisa nanti kan. Kalau kita ya agak susah.